Berikut saya akan memberikan penjelasan cara pengisian modul perencanaan dari aplikasi rencana keuangan jual beli mobil bekas. Aplikasi ini juga bagian dari aplikasi proposal usaha. Jadi modul perencanaan di sini mulai dari investasi aset sampai analisa kelayakan usaha. Kita bisa mulai dari aset terlebih dahulu. Perlu diperhatikan untuk jual beli mobil itu bukan merupakan aset. Jadi di sini tidak dimasukkan sebagai aset, tapi dimasukkan sebagai bagian dari persediaan. Kecuali kalau memang ada kendaraan yang dibeli untuk kebutuhan operasional. Jadi bukan untuk dijual, bisa dimasukkan ke dalam aset. Jadi cara pengisiannya adalah kita bisa mengisikan aset di sini, kemudian jumlah pembeliannya, satuan, dan harga satuannya. Kemudian kita bisa mengisikan rencana pengeluaran kasnya. Jadi di sini tidak harus semuanya dikeluarkan di bulan pertama. Jadi kita bisa mengisi rencana pengeluaran sesuai dengan usaha ini kapan dijalankan dan kebutuhan kasnya. Jadi sebagai contoh di sini saya mengasumsikan semua dibeli di bulan kedua atau dibayar di bulan kedua. Jadi kalaupun nanti nilainya tidak full, misalnya tadi furnitur perlu ada DP dulu 1 juta dibayar bulan pertama dan bulan kedua 4 juta, bisa ditulis seperti ini. Jadi tidak ada keharusan untuk sama nilainya dengan nilai bukan totalnya ya, pembayaran per bulannya itu harus sama dengan nilai total investasinya. Bisa dibagi sesuai bulan-bulan rencana pembayarannya. Setelah itu bisa diisikan, dipilih, jadi di baris 8 ini ada drop down, di mana teman-teman bisa memilih kalau nilai yang ada di bulan ini adalah bagian dari permodalan, teman-teman bisa memilih iya di sini. Ya. Jadi di sini asumsinya 2 bulan masuk ke anggaran modal. Kalau kita lihat di permodalan, di bagian investasi aset ini muncul angkanya senilai 13 juta. Setelah itu juga jangan dilupakan memilih kategori di sini agar dia bisa masuk dalam perhitungan penyusutan di apakah itu laba rugi dan neraca, di mana penyusutannya dihitung dari kalkulator penyusutan. Ya. Nanti ini ada videonya terpisah. Ya, bisa dilihat tuh nilai penyusutannya sudah masuk. Jadi ada video terpisah untuk mempelajari kalkulator penyusutan, tapi pada prinsipnya ini akan dihitung secara otomatis nilai penyusutannya. Kemudian kalau penamaan ini teman-teman ingin rubah, teman-teman bisa merubahnya di format laporan di bagian penamaan aset, kategori aset ini. Ya. Itu untuk investasi aset. Kemudian ada investasi non-aset. Yang dimaksud non-aset ini adalah dia tidak punya nilai penyusutan, jadi sering disebut juga uang hangus, bagian dari investasi tapi uang hangus. Atau juga yang sifatnya pengeluaran di muka. Jadi seperti contoh adalah kayak seperti sewa ruko. Sewa ruko di sini dibayarkan di muka untuk 1 tahun, misal ya. Jadi dibuat jumlahnya berapa, bulan pembayarannya, kemudian periode penggunaan selama berapa bulan. Jadi kalau kita lihat di bagian laba rugi, di bagian beban, nanti akan muncul beban sewa tempat nilainya sekian, karena sudah diamortisasi selama 12 bulan. Tapi kalau kita lihat di bagian arus kasnya, dia hanya akan muncul sekali di bagian pengeluaran dibayar di muka. Ya, 50 juta. Ini ada 50 juta lagi apa? Itu adalah pengeluaran di muka karena waktunya berbeda untuk yang transaksi ini. Ya, bulan pembayaran ketiga, periode penggunaan 6 bulan. Setelah itu kita bisa memilih apakah investasi non-aset ini masuk dalam anggaran modal atau tidak. Berbeda dengan yang aset, karena di sini asumsi hanya bayar 1 kali, kita bisa memilihnya di sini. Jadi kalau misalnya branding dan sewa ruko masuk modal, ya kita pilih di sini ya, ini ya. Kalau misalnya nanti ada aset non-aset lain yang tidak masuk dalam permodalan, teman-teman bisa mengisikan di sini dan di sini bisa dikosongkan atau dipilih tidak. Dan jangan lupa juga dipilih kategori bebannya di sini. Setelah itu kita bisa masuk ke pendapatan atau HPP. Nah, di sini adalah tempat di mana teman-teman bisa membuat perencanaan jual beli mobil dengan lebih detail. Jadi lebih detail, dilihat satu-satu. Jadi setidaknya kita bisa mengetahui sebelum kita masuk ke usaha ini, kira-kira yang realistis ini apa yang bisa dijual dan dibeli dan kira-kira berapa profitnya. Ya.
Yang pertama harus dilakukan adalah mengisi kategori. Ini nama kategorinya bebas ya, ada sampai di sini sampai ada berapa kategori ini. Ya, jadi bisa diisi sampai 15 kalau nggak salah ini ya. Ya, kategori bisa diisikan di sini, namanya bebas. MPV saja juga cukup, atau di sini misalnya MPV Innova, MPV Avanza. Kemudian setelah itu bisa dicek harga jual rata-rata. Ini kita buat harga jual rata-rata, jadi tidak didetailkan satu mobil, tapi harga jual rata-ratanya. Kemudian harga beli rata-ratanya, ini mungkin bisa lebih rendah ya, karena teman-teman mungkin marginnya bisa lebih tinggi, set margin bisa lebih tinggi di sini. Jadi harga jual, harga beli rata-rata. Kemudian di masing-masing kategori ini ada 3 baris untuk pengisian target pembelian dan penjualan. Sebagai contoh di sini pembelian awal beli 2 bulan pertama, bulan ketiga 1, dan anggap tiap bulan beli 1 mobil. Ya. Ini bukan titipan ya, ini yang jual beli. Kemudian penjualan setiap bulan anggap jual 1 mobil. Nah, bagian stok ini akan dihitung secara otomatis hingga 60 bulan. Demikian juga misalnya MPV berikutnya, sama target pembelian, target penjualan, kemudian ada SUV, kemudian ada mobil lain. Intinya sih bebas di sini untuk model mobil-mobilnya. Kalau memang barisnya cukup, teman-teman mau detailin satu, misalnya saya fokus sama Toyota gitu ya. Jadi misalnya Toyota Innova, mau yang di breakdown lagi, mau yang Zenith, mau yang hybrid, ataupun Innova yang lama. Jadi tinggal di breakdown di sini kalau memang barisnya cukup ya. Tapi kalau tidak mungkin kategorinya saja, jangan dibuat harga jual dan beli rata-rata. Setelah itu diisikan, nanti total nilainya akan muncul secara otomatis di sini. Ya. Di sini sudah di-set bagian dari persediaan. Ini kategori ya. Jadi persediaan ini nanti dia akan muncul di neraca, di mana kalau sudah ada penjualan, dia terjual, tapi kalau tidak terjual, dia masuknya di neraca di persediaan. Ya, ini persediaan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini jual beli mobil, dia tidak masuk di aset, dia masuknya di persediaan. Ya. Ini perhitungan otomatis. Nah, kemudian di sini ada totalnya. Ini total menjumlahkan yang di atas ya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah ini, kategori pendapatannya. Jadi ada kategori, ini laporannya harus dipilih, ini di baris ketiga, dipilihnya di bagian penjualan ini. Pendapatan MPV, pendapatan SUV. Ini dasarnya adalah dari format laporan di bagian pendapatan. Jadi kalau teman-teman ingin merubah penamaannya, teman-teman bisa merubah di bagian pendapatan ini. Demikian juga untuk HPP-nya ya. Oke, balik lagi ke pendapatan. Tadi udah diisikan kategorinya, ini tidak perlu dipilih karena sudah di-set persediaan semua. Kemudian total nilainya akan dihitung otomatis. Nah, kemudian karena ini fokusnya jual beli, jadi lebih ke uang dari kita dikeluarkan, kemudian ada uang masuk dan bukan titipan. Jadi di sini untuk titipan hanya disediakan beberapa baris saja. Jadi kalau ada mobil titipan per bulan misalnya jual 2 ya. Dapatnya dari komisi di sini. Kemudian penjualan rata-rata harga jual rata-ratanya 200 juta. Di sini bisa diisikan komisinya berapa persen nih. Tinggal isikan 2,5%, 5% atau berapa persen. Jadi di sini bisa diisikan pendapatan komisi penjualannya 10 juta karena hasil perkalian dari jumlah ini kali harga jual rata kali komisi. Ya. Kalau penjualan dasarnya dari nilai bagaimana? Atau misalnya sudah ada nilai sendiri, sebenarnya di sini teman-teman bisa menghilangkan formula ini dan mengisikan nilainya secara manual. Tapi sepertinya akan tetap lebih mudah kalau ada nilai persen di sini, jadi dia menghitung otomatis. Ya. Oke, kemudian di sini ada HPP. HPP di sini sebenarnya yang perlu dilakukan sama teman-teman hanya memilih ya untuk mobil, memilih kategori HPP-nya. Karena ini kebetulan mobil semua, isikan mobil, tapi untuk harga jual, harga beli kan sudah diisi di atas tadi. Jadi sehingga kalau ada penjualan, dia udah otomatis menghitung berdasarkan harga beli rata-rata yang diisikan di atas ini. Ya, jadi tidak ada yang perlu dilakukan di HPP kecuali memilih kalau memang kategorinya berbeda atau ada perubahan nama kategori. Jadi misal mau dirubah, ini HPP mobilnya Toyota gitu, misal mau dirubah, ya rubahnya di bagian format laporan tadi ya. Nah, di sini jangan lupa untuk dipilih ulang. Setelah itu ada HPP tambahan. HPP tambahan itu ya hubungannya kalau misalnya ada perbaikan sedikit atau ada, jadi yang memang beban dari penjualnya.
Jadi kalau teman-teman ada bebannya, misalnya HPP poles, HPP perbaikan ringan, atau HPP surat menyurat, nah itu bisa dimasukkan di sini sebagai HPP tambahan. Itu nilainya dibuat persen saja, di sini asumsinya 1% dari penjualan. Jadi kalau misalnya ini 12,5 dari mana, ya, ini lihat ada penjualan nilai sekian, jadi HPP tidak dimasukkan di pembeliannya, tapi dimasukkan dari penjualannya. Asumsinya nilainya 1%. Ya. Jadi kenapa masuknya di penjualan? Karena untuk memudahkan begini. Jadi HPP itu kan harga pokok penjualan. Kalau dari pembelian nanti dia akan masuk ke persediaan. Secara perhitungan akan tambah tinggi dan agak sedikit, bukan nggak bisa ya, agak sedikit repot untuk memasukkan HPP tambahan ke persediaan dibandingkan memasukkannya ke penjualan. Kalau penjualan udah jelas ada penjualan, ada biaya tambahan lagi di situ. Nah, jadi langsung masuk di situ. Dan ini adalah perencanaan, bukan pembukuan. Jadi kalau pembukuan lain, nanti di pembukuan ada lagi aplikasi terpisahnya. Di situ teman-teman akan lihat bahwa di situ HPP dimasukkan pada saat terjadinya transaksinya. Kalau ini kan udah dalam 1 bulan, tidak ada tanggal, jadi udah memang proyeksi secara bulanan. Demikian juga HPP komisi, kemudian HPP komisi lain-lain. Jadi misalnya tadi kalau dari HPP komisi yang penjualan 0,5%. Kalau ini penamaan bebas ya. Ini teman-teman bisa tambahkan lagi di sini ya, kalau memang ini di luar dari format yang ada. Hanya jangan lupa untuk dipilihkan HPP-nya. Jadi misalnya teman-teman ini ada HPP lain lagi, teman-teman bisa tulis HPP lain lagi. Kemudian di sini dipilih apa HPP-nya, misalnya masuk ke variabel lain 5. Ini bisa dirubah di format laporan ya. Kemudian dimasukkan nilainya di sini langsung juga nggak apa-apa. Misalnya HPP lain lagi 1 juta. Ya. HPP itu berhubungan dengan kendaraannya ya, bukan berhubungan dengan operasional hariannya. Jadi kalau sudah diisikan seperti ini, pada dasarnya teman-teman sudah memasukkan asumsi dari penjualan dan pembelian mobil bekas tersebut. Setelah itu, satu lagi ada yang terlupa. Nah, mobil-mobil ini kan mungkin dibelinya dari modal awal ya. Nah, cara untuk membuat pembelian itu masuk ke dalam permodalan, jadi kita kan tadi sudah melihat di permodalan ada aset, ada non-aset. Nah, cara membuat biaya variabel ini masuk adalah dengan memilih di bulan ini, di baris ke-8 itu ada penentuan kategori. Jadi kalau kita klik pilih ini ya, maka seluruh pembelian di bulan ini itu adalah bagian dari modal. Seperti contoh MPV Nova 2, Avanza 2, ini 1, itu masuk dari modal. Sehingga kalau kita lihat di pembeliannya, total pembelian ya, 2160 ini akan masuk ke dalam anggaran modal. Ini kita lihat lagi ke permodalan, kita bisa lihat 2160. Itu adalah modal untuk pembelian mobil sejumlah unit ini tadi. Kita bisa hitung total unitnya. Ya. Ini kita ke atas ada 2 tambah 2, 4, 5, 5 tambah 3, 8. Itu 8 mobil dibeli di awal dengan menggunakan modal. Itu pengisian asumsi pendapatan dan HPP. Selanjutnya adalah biaya operasional. Nah, biaya operasional ini adalah biaya yang muncul setiap bulan. Jadi setiap bulan biayanya muncul dan rutin. Nah, di sini kita bisa isikan. Nah, kita bisa isikan sini nama beban operasionalnya, jumlah biaya per bulan sehingga akan ada total biayanya. Cuma untuk rencana pengeluaran kas, nah di sini kita tidak harus mengisinya setiap bulan dan mulai dari bulan awal. Jadi sebagai contoh, misalnya admin keuangan belum ada. Nah, kita bisa tidak perlu isikan dulu, baru misalnya bulan ketiga ada, kita bisa isikan begini. Ya, ini diisikan manual terus ke kanan. Demikian juga untuk teknisi bulan pertama belum ada. Ya, bisa dibuat seperti itu. Tidak harus sesuai semua dari bulan pertama dan sesuai jumlahnya. Sebagai contoh misalnya listrik air ya pertama karena baru mulai mungkin 1 juta, baru 2 jutanya di bulan kedua. Ya bisa seperti itu. Setelah itu sama kita harus menentukan mana yang ditanggung oleh modal. Jadi memilih di baris ini yang masuk dari modal misalnya bulan 1, 2, 3 kita pilih ya di bulan 1, 2, dan 3. Ya. Kemudian kita jangan lupa untuk mengisikan kategori dari bebannya. Ya, ini sama kalau kita mau rubah di format laporan tadi pengubahan kategorinya.
Pada prinsipnya kalau kita sudah mengisi itu, maka di permodalan ini juga semuanya sudah muncul angkanya, sehingga kita tahu bahwa kebutuhan modalnya adalah sekian. Tapi di bagian permodalan ini teman-teman bisa mulai dari dua arah. Jadi kita cari tahu dulu kebutuhan modalnya, atau kita punya modal dulu terus membreakdown ke asumsinya. Jadi misalnya saya modalnya hanya 2M, kayaknya 2,3 terlalu besar. Jadi bisa mengurangi jumlah mobilnya atau mengurangi biaya operasionalnya dan lain-lain. Ya. Di sini untuk pengisian, mengisikan modal sendiri, isi nama, kategorinya, sahamnya, dan jumlahnya. Serta bulan diterimanya kapan, karena nanti ini akan muncul di koreksi arus kasnya. Kemudian modal pinjamannya, diisi nama banknya, atau pemberi pinjamannya, bunganya, tenornya, dan jumlahnya. Nah, jadi di sini total misalnya modal 2,3. Ini 2,327. Nah, ini masih lebih nih. Ini aslinya punya modal 2,3 nih. Masih lebih, teman-teman bisa merevisi lagi. Misalnya tadi balik, ini kayaknya mobilnya terlalu besar. Mobilnya terlalu besar, jadi dikurangi nih. Pendapatan HPP, salah satu mobil, jadi dari 3 jadi 2. Ya, jadi 2, kita lihat, balik lagi ke permodalan. Oke, ini berarti masih ada dana cadangan 240 juta. 40 juta, oke, ini sepertinya pinjam bank nggak perlu besar, jadi bisa ditulis cuma 250 juta. Ya, masih kurang ternyata. Jadi 300. Ya, seperti itu. Jadi dana cadangannya 43. Jadi dengan adanya aplikasi ini teman-teman bisa bolak-balik. Jadi mengedit-edit asumsi atau melihat-lihat permodalan kan, ada modal berapa, totalnya berapa. Jadi ini akan sangat membantu teman-teman dalam membuat rencana yang realistis dengan kondisi di lapangan. Kalau di sini ada modul analisa kelayakan usaha. Jadi di sini teman-teman bisa melihat hasil perhitungan asumsi yang tadi teman-teman masukkan dibandingkan dengan perhitungan sesuai dengan kriteria atau parameter usaha yang umum. Ada IRR, NPV, tapi di sini teman-teman bisa melihat bahwa yang paling mudah itu adalah biasanya payback period 10 bulan, target 36. Jadi bagian kriteria ini teman-teman bisa ngisikan kalau misalnya ingin diisi dengan kriteria teman-teman sendiri. Atau biasanya yang paling mudah dirubah adalah payback period. Yang lainnya default ya, jadi bisa dirubah, tapi biasanya yang paling sering dirubah itu adalah payback period, ngejar balik modalnya. Nah, cuma tinggal 10 bulan. 10 bulan teman-teman lihat ini realistis apa enggak 10 bulan. Balik lagi teman-teman bisa ngoprek di sisi asumsi-asumsi dan permodalannya. Ya, saya kira itu penjelasan untuk rencana keuangan jual beli mobil bekas.